Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di depan terasnya Swasti Farm. Oke, kali ini saya mau bahas tentang betina gapi. Jadi kalau kalian dengar betina itu biasanya langsung pada wah. Nah, kita mau bahas betina gapi. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu seperti apa betina gapi itu cenderung lebih apa ya lah, warnanya nggak menarik, terus dia lebih ke polos. Mungkin kalau dibilang orang awam ya kayak ikan cedul, kayak ikan cere gitu ya. Tapi kebanyakan penghobi gapi suka sama betina. Kenapa? Karena betina inilah sebagai sumber anak. Sumber produksi anak. Jadi memang kalau gapi jantan bagus, ekornya bagus, warnanya bagus, motifnya, kalau betina ini, nah sebagusnya adalah dia bisa beranak, dan bagusnya dia adalah mengeluarkan anak-anak yang bagus lagi. Wah, tapi memutra. Nah, makanya kayak gitu. Jadi memang kalau mau betina yang bagus, nah kita harus tahu ciri-cirinya. Apakah kita harus belajar lebih detail tentang betina yang bagus yang seperti apa? Nah, nanti tetap kita juga akan bahas itu. Tapi sebentar, cut dulu. A few moments later. Jadi betina yang bagus itu sebenarnya adalah betina yang produktif dulu. Kenapa? Karena tujuan utama betina itu adalah beranak. Itu yang pertama ya. Jadi produktif dulu. Pastikan betina itu posisi. Ini kalau ngomongin posisi, otak Anda pasti. Jadi posisi betina atau kondisi betinanya itu adalah betina yang sehat. Jelas, karena apa? Kalau dia nggak sehat, dia tidak akan produktif gitu. Jadi pertama kali yang kita lihat adalah produktivitasnya, itu adalah dari kesehatannya. Kalau sudah sehat ya, itu kita juga harus lihat proporsi badannya. Yang jelas kalau betina gapi itu yang bagus adalah betina yang perutnya gede, perutnya gendut. Nah, disitulah dimana produksi telur itu dibuat, pabriknya telur. Produksi telur. Jadi harus harus dilihat bentuk telurnya, bentuk perutnya itu. Kemudian karena betina itu ciri-cirinya ada hitam-hitamnya itu, atau bahasa kerennya adalah gravid spot. Nah, di situ pastikan gravid spotnya berwarna hitam, atau mungkin kalau di albino ya dia warnanya agak kemerah-merahan. Karena produktivitas betina itu biasanya ditentukan dari situ. Kalau gravid spotnya itu nggak ada, atau bahkan nggak ada warnanya hitam, itu biasanya betina itu tidak bisa beranak. Karena apa? Karena itu mencirikan itu ada kantong telurnya di dalamnya. Mungkin kalau teman-teman punya ikan jenis glass belly, akan kelihatan banget letak di mana sih kantong telurnya, di mana sih telurnya ikan gapi kecil atau buraya itu menetas. Nah, di glass belly kelihatan kalau di glass belly. Kalau mungkin yang biasa memang tidak kelihatan, tapi glass belly bisa melihat anatomi di mana telurnya itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian ketika perutnya gendut itu apakah itu telur atau tidak. Nah, itu di glass belly kelihatan. Itu ya. Jadi kesehatan, kemudian dari bentuk perutnya. Nah, kemudian setelah kita lihat bentuk perutnya, kita lihat kesehatannya, barulah kita lihat fenotip yang lain. Misal bentuk ekornya, yang misal delta itu seperti apa. Kalau kemarin di video yang dulu pernah kita bahas Om Diki, kalau yang delta itu ya bentuknya harus angka 7, tidak simetris, karena dia membawa gen yang delta. Kalau yang halbun, ini sih halbun biasa. Kalau black musco seperti apa? Black musco itu ya kayak gitu-gitu aja. Jadi memang masing-masing karakter ikan betina, jenis gapi betina itu punya karakter sendiri-sendiri. Yang delta sendiri, yang halbun sendiri. Bahkan yang SWOT, ada beberapa betina yang keluar kayak garis SWOT-nya. Nah, itu memberikan fenotip pada ekor betina. Tapi sebenarnya betina itu secara fenotipnya memang
agak sulit dilihat fenotip betina karena hampir semuanya sama. Makanya ada beberapa juga teori dari saya kalau mau milih betina yang bagus, usahakan betinanya sudah tua, paling tidak di usia 6 bulan kayak gitu, itu akan kelihatan fenotipnya betina. Contoh di albino sky blue atau topaz. Nah, kadang kita sulit memilih betina yang sky red keluar sky rednya banyak. Nah, itu biasanya kalau di usia-usia 6 bulan kelihatan betinanya itu kayak ada semburat merah atau ada pelangi kayak merah-merah kayak gitu. Nah, itu pasti membawa gen sky red kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa juga misal di HB White atau mungkin di AGY, AFP kayak gitu, di usia-usia 6 bulan dia akan keluar bercaknya. Nah, kayak gitu kalau kita pakai jadiin induk ya nanti di situ akan menurunkan ke anaknya. Itu dari fenotipnya teman-teman. Jadi kalau ngomongin fenotip agak sulit. Karena apa? Karena memang si betina ini tidak menunjukkan karakter fenotip yang kelihatan banget. Beda sama si jantan. Nah, di sini feeling teman-teman dibutuhkan. Jadi nggak hanya cuma teori saja, tapi kadang gunakan feeling juga. Nah, ini yang agak butuh jam terbang tinggi. Teman-teman butuh feeling untuk memilih betina yang bagus seperti apa. Karena untuk di beberapa jenis betina tidak menampilkan fenotipnya. Padahal kalau orang ya kan ada Miss Universe itu malah yang betina-betina yang cantik-cantik. Kalau di gapi ini, tapi kan dunia beda ya. Mungkin bagi gapi jantan betina yang kayak gitu cantik banget. Ya, ini dunia kita udah beda, multiverse pisan. Dia di multiverse yang lain. Nah, sekarang ngomong genetik. Nah, kalau ngomongin genetik, kita bisa melihat genetik betina dari mana? Nah, kita bisa melihatnya gini. Genetik itu kan nggak bisa dilihat, tidak bisa dilihat dengan panca indera, kayak barang goib ini. Tidak ada alatnya untuk melihat genetik. Jadi yang bisa kita lihat adalah keturunannya. Simple dari melihat genetik adalah, kalau saya paling simpel adalah melihat keturunan atau melihat saudara-saudaranya. Dari satu batch, satu induknya itu kan keluar jantan betina. Nah, kita bisa lihat jantannya bagus-bagus nggak sih? Oh, jantannya bagus-bagus, maka itu punya kesempatan genetik yang bagus juga. Itu kalau mau lihat secara cepat, melihat genetik secara cepat. Tapi kalau mau lebih detailnya, mau lihat benar-benar genetik yang bagus enggaknya, memang harus diuji gen. Diuji gen itu ditunggu anaknya dilihat nanti seperti apa. Apakah anaknya bagus-bagus enggak, persentase homogennya gimana, kemudian rejectnya seperti apa. Nah, itu harus dilihat anaknya. Jadi bisa dengan dua cara, yaitu melihat saudara dari satu batchnya, atau bisa melihat anak-anaknya nanti kalau gede kayak gitu. Jadi memang betina itu harus diperhatikan secara fenotipnya maupun genetiknya. Tapi cara-cara yang saya sampaikan tadi adalah cara-cara yang menurut saya itu mudah dan bisa dilakukan oleh teman-teman sebagai breeder. Bahkan untuk breeder pemula pun bisa melakukan hal yang saya sampaikan tadi, melihat bentuknya, melihat warnanya, dan ada feeling di situ yang mungkin harus dilatih jam terbangnya supaya bisa memilih betina-betina yang bagus-bagus. Apalagi Anda laki-laki, harusnya pinter memilih betina. Oke, ini kalau betina kayaknya tidak akan selesai kita bahas dari satu video. Kita bahas lagi mungkin di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan video ini menambah imajinasi Anda menjadi lebih meledak lagi. karena betina tadi ya. Ya, pokoknya tonton terus Swas TV, jangan lupa subscribe video di Swas TV, juga jangan lupa di like ya. Tonton terus karena kita akan selalu ngasih informasi menarik dari dunia ikan gabi. Saksikan Swas TV dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam swasti, salam inspirasi. Wah. Ha. Mwah.